Tetaplah mengembangkan tradisi akademis yang kritis. Halo Sobat Bahana, saya Rizky Fadila. Saya Sari Ananda. Dan selamat datang di podcast kita pada hari ini. Episode kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang sangat penting nih bersama narasumber kita yang sudah luar biasa di depan kita. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang tunjangan kinerja dosen yang sudah tertunda 4 tahun. Dan kabarnya itu bakal dihapuskan nih teman-teman. Waduh, sudah tertunda 4 tahun, kabarnya pula lagi bakal dihapuskan. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita akan sedikit berkenalan dengan narasumber kita. Bagaimana Sherry? Ya, sebelum kita memulai berbincang-bincang, alangkah baiknya kita mulai berkenalan dulu kepada narasumber kita, yaitu Bapak Profesor Afrianto PhD, di mana Bapak ini merupakan salah satu dosen pendidikan bahasa Inggris Universitas Riau, sekaligus merupakan Kepala UPT Bahasa Universitas Riau. Selanjutnya boleh Pak, mungkin agar lebih jelas lagi Bapak yang memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Saya Afrianto, saya sehari-hari mengajar di pendidikan bahasa Inggris. Apalagi yang mau diperkenalkan latar belakang pendidikan ya mungkin boleh, ya. Boleh. Ya. Saya S1 dulu di Universitas Negeri Padang, kemudian S2 di Monash University Australia di bidang TESOL International, kemudian S3 juga di Monash University Australia di bidang Teacher Education. Wah, Oke. luar biasa sekali Luar ya biasa Sobat banget Bahana. ya. Jadi memang narasumber kita hari ini memang adalah orang yang sudah sangat berpengalaman lah di bidang. Alhamdulillah ya. Jadi Sobat Bahana juga pasti sangat penasaran nih bagaimana sih tanggapan dari Bapak terkait isu tersebut. Oleh karena itu mungkin bisa langsung saja nih kita kepada Bapak. Tapi sebelum itu Shirley, mungkin kita bisa sedikit nih ngejelasin apa sih itu konteks dari tunjangan kinerja dosen. Apa tuh Fadil? Nah oke, jadi tunjangan kinerja dosen itu adalah intensif yang diberikan kepada dosen di Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan juga kontribusi mereka dalam dunia pendidikan perguruan tinggi. Jadi yang juga menurut kabar yang telah beredar nih Pak ya, juga kalau misalnya itu sudah 4 tahun tertunda Iya. tunjangan kinerja ini. Dan kabar terakhir yang kami dengar juga itu bakal dihapuskan itu Pak. Oke, sebenarnya kabarnya tidak dihapuskan ya, tapi kemarin itu memang belum dibayarkan ya, intinya karena aturan terkait tukin itu sebenarnya sudah ada kementerian dalam hal ini Kemendikti ya, kalau sekarang kan Kemendikteksain ya. Iya Pak. Sebenarnya sudah punya aturan itu bahwa itu adalah haknya dosen yang mestinya dibayarkan. Tapi kan perdebatannya ini tukin siapa saja yang berhak mendapatkan, apakah keseluruhan dosen di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, tentu yang ASN tentu maksudnya di sini, atau hanya beberapa dosen di perguruan tinggi, karena kan kampus itu sebenarnya ada tipe ya atau jenis-jenis perguruan tinggi, ada yang disebut dengan perguruan tinggi Satker, ada yang BLU atau Badan Layanan Umum, dan ada juga yang PTNBH ya, perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah perdebatannya di situ, tapi kan kabar terakhir yang kita dapat bahwa Kementerian dan DPR sudah setuju untuk membayarkan tukin dosen, tapi ya, ini ada tapinya, tidak untuk keseluruhan dosen, hanya untuk dosen yang mengajar di perguruan tinggi Satker dan juga di perguruan tinggi di LL Dikti dan beberapa kampus yang BLU yang belum memiliki sistem remunerasi. Jadi belum semua. Belum semua Iya, Pak ya. Jadi memang ternyata tukin itu bukannya dihapuskan tapi belum dibayarkan Belum Pak ya. dibayarkan, betul. Dan terakhir hanya beberapa dosen yang akan menerimanya Pak. Ya, tidak semua ya, belum Tidak semua. semua. Ya. Jadi Hanya sekitar sebagai 30 ribuan dosen dari sekitar 180 ribu dosen di Indonesia. itu bahkan tidak setengahnya dari dosen itu dapat Belum semua. ya, belum. Jadi mungkin supaya kita semua lebih memahami konteks pembicaraan kita pada hari ini Pak, bisa dijelaskan lebih dulu nggak sih Pak gimana sistem tukin itu di Indonesia? Ya. Ya, seperti yang tadi sudah disebut oleh Mas Fadil ya, bahwa tukin sebagaimana namanya kan tunjangan kinerja dosen. Iya Pak. Jadi ini insentif tambahan yang diberikan oleh diberikan oleh negara kepada dosen berbasis kinerja ya, atau prestasi mereka, atau juga beban kerja mereka di perguruan tinggi. Dan ini memang disebut dalam undang-undang ya, terutama tentu undang-undang tentang ASN pasal 80 yang menyebut bahwa dosen itu berhak
selain gaji dia juga bisa berhak mendapatkan tunjangan. Jadi di ASN itu selain gaji pokok gitu ya, ada juga tambahan-tambahan pendapatan dosen, ada tunjangan serdos atau sertifikasi dosen gitu ya, ada tunjangan fungsional gitu. Nah, salah satunya adalah tunjangan kinerja. Nah, tunjangan kinerja ini berbasis performa seorang dosen ya, karena dosen pada dasarnya kan mereka tuh punya tanggung jawab melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Ada pengajaran, kemudian ada penelitian, dan ada pengabdian pada masyarakat. Nah, biasanya sistem tunjangan kinerja ini prakteknya di kampus-kampus yang sudah menerapkan dalam bentuk remunerasi itu berbasis nanti nilai BKD atau beban kerja dosen. Nah, jadi setiap bulan itu akan dievaluasi apakah dosen memenuhi kriteria minimal untuk mendapatkan tunjangan. Nah, masalahnya tukin ini walaupun sudah disebut ya di dalam undang-undang, kemudian sudah ada juga peraturan juga di kementerian ya, terutama itu adalah terkait tukin ini ada di keputusan Kemendikbud ya 47 ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. 447 ya tahun 2024 ya, sebenarnya itu sudah diatur oleh kementerian bahwa tunjangan kinerja dosen ya mulai dari asisten ahli sampai profesor itu sudah ada angkanya ya, sudah ada angkanya. Misalnya seorang profesor misalnya dalam Kepmen itu disebut bahwa seorang profesor itu berhak untuk kelas jabatan tertinggi itu 19 juta sekian ya, 19.280.000 per bulan gitu ya. Dan di masa Mas Nadiem ini pernah dijanjikan akan dibayarkan awal tahun ya, tahun 2025. Tapi ternyata kemarin itu kan nggak ada kejelasan, sampai dosen-dosen kan harus turun ke jalan. Iya, Pak. Ya, ada teman-teman dosen yang membentuk aliansi, kemudian datang ke DPR gitu ya untuk memperjuangkan hak ini gitu. Nah, di sanalah perdebatannya karena kementerian pernah menyebut bahwa belum bisa dibayarkan karena belum dianggarkan. Tapi alhamdulillah terakhir sudah disepakati dengan DPR bahwa tukin dosen itu akan dibayarkan tahun 2025, walaupun sebenarnya dosen mintanya itu sejak tahun 2020 ya. Jadi mestinya itu dirapel gitu ya. Iya, Tapi Pak. kementerian bilang karena sudah tutup buku gitu ya, sudah nggak bisa dibayarkan, tapi kementerian sudah berjanji akan membayarkan untuk dosen dengan kriteria tertentu yang tadi sudah saya sebut gitu. Jadi ada sekitar 33.000 dosen ya yang akan dibayarkan tahun 2025 ini, tapi itu pun belum masuk rekening gitu ya. Belum, Pak, ya. Ya, tapi mudah-mudahan memang sebagaimana janji kementerian itu akan dibayarkan. Ya, kita berharap itu bakal terjadi di kedepan Ya. harinya, Pak ya. Dibayarkannya itu apakah yang dari 2020 apa memang memulai dari 2025? Ya, saya dengar hanya dari 2025. Oh gitu. Oke, Ya. gitu Pak ya. Sebelum mendapatkan tukin ini Pak, mungkin ada tidak kriteria tertentu untuk mendapatkannya Pak? Kalau tadi kan Bapak sebutkan itu kan sesuai beban yang diterima dosen, Ya. tapi mungkin itu ketika sudah mendapatkannya mungkin atau mungkin syarat tertentu Pak untuk mendapatkan tukin tersebut, gimana tuh Pak? Kalau saya baca aturan tukin itu mesti nanti diatur oleh perguruan tinggi masing-masing. Saya belum ngerti teknisnya untuk tukin yang akan dibayarkan ini nanti kriterianya apa, tapi pasti ada kriteria gitu ya. Iya, Pak. Karena namanya aja kinerja. Itu kan kayak di perusahaan ada gaji pokok, tapi nanti ada target-target yang harus dicapai. Kalau Anda mencapai target itu, maka akan Anda dapat tunjangan kinerja gitu ya. Nah, mirip-mirip itu juga di tukin gitu. Jadi kalau misalnya di tunjangan kinerja yang sudah sekarang berjalan di kampus-kampus BLU, itu berbasis sekali lagi BKD. Nah, BKD itu nanti dihitung akumulasi dari kinerja dosen di bidang pengajaran, kemudian di bidang penelitian dan pengabdian. Ketiga unsurnya harus ada. Jadi walaupun seorang dosen rajin mengajar sampai misalnya 20 SKS, tapi kalau dia tidak punya publikasi atau tidak melakukan penelitian pada semester tertentu, maka dia tidak berhak mendapatkan tunjangan kinerja itu. Oh gitu. Ya, nah, itu yang sedang berlaku di kampus BLU ya sekarang gitu ya. Oke. Jadi kalau dari Bapak sendiri pengalaman Bapak menjadi dosen sudah berapa lama Pak? 16 tahun. 16 tahun Pak ya. Dalam 16 tahun Bapak menjadi dosen itu sejak kapan sih Bapak dapat tunjangan kinerja dosen ini?
Ya kalau kampus kami kita alhamdulillah kan sudah BLU ya, Iya, Badan Pak. Layanan Umum itu sudah melakukan remunerasi saya pikir sejak 4 atau 5 tahun terakhir ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya walaupun ada juga suara-suara belakangan ya karena angka yang kemudian kami terima di perguruan tinggi BLU pun itu jauh sekali gapnya dengan tunjangan kinerja yang sudah diatur oleh Kemendikbud itu atau Kementerian Dikti ya atau Saintek itu dalam Kepmen nomor 447 itu jauh sekali gapnya. Jadi misalnya di Kepmen itu disebut seorang lektor saja itu dia berhak ya pada kelas jabatan 11 itu 8.700.000 ya tukin ya per bulan. Iya, Pak. Nah, ini jauh lebih sedikit dari seorang tunjangan remun seorang guru besar atau profesor di BLU. Ya. Nah, ini akan memunculkan masalah baru saya pikir ya kalau misalnya nanti tidak ada kebijakan ya bagaimana membuat angka ini tidak terlalu jauh gapnya. Ya, bakal jadi timbul permasalahan Iya, masalah kecemburuan, baru. Pak, ya. Iya, iya. Dan itu udah mulai ada suara seperti itu. Aduh. Ya. Kita harap ada kebijakan baru dari Ya, pemerintah juga, mudah-mudahan. Pak, ya. Dan sebelumnya dalam 16 tahun nih Bapak menjadi dosen dan menerima tukin atau tunjangan kinerja dosen itu apakah ada keterlambatan pembayaran juga dalam 16 tahun itu atau gimana nih Pak selain dari 4 tahun ini? Karena sudah ditetapkan ya dan sudah dianggarkan sejauh ini alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah Ya. lancar Pak ya. Kalau menurut Bapak nih, seberpengaruh apa sih tukin itu bagi dosen, Pak? Jadi kan gini, filosofi tukin itu kan saya pikir untuk memotivasi seseorang termasuk dosen ya untuk memberikan yang terbaik atau bekerja semaksimal mungkin melakukan pelayanan ya. Kalau di kampus berarti pelayanan kepada mahasiswa ya. Termasuk ya melaksanakan tridharma perguruan tinggi tadi itu. Ya ini kan kayak carrot and stick ya istilahnya kan. Jadi kalau Anda punya kinerja tinggi akan ada tambahan, tapi kalau enggak ya berarti tambahannya hilang. Tentu ini secara natural akan memotivasi orang untuk setidaknya memenuhi kriteria minimal tadi itu. Jadi kalau misalnya ada dosen yang tidak terlalu bersemangat untuk penelitian, bagaimanapun dia kan secara natural akan berpikir kalau saya nggak meneliti semester ini nggak ada publikasi tunjangan saya hilang, saya nggak mau dong kalau gitu saya harus meneliti gitu. Jadi termotivasi Ya, Pak. saya pikir itu positifnya akan lebih termotivasi untuk perform lebih baik gitu. Walaupun kan kalau saya seharusnya kita motivasinya beyond material ya, beyond money gitu ya kan. Tapi itu natural dan alamiah lah kan orang pasti akan termotivasi kalau sudah dikaitkan dengan income ya kan. Iya benar banget Pak. Dan untungnya ternyata tukin tidak jadi dihapuskan Pak ya. Alhamdulillah tidak dihapuskan ya, cuma belum dibayarkan ke semua. Sayangnya hanya Ya. belum dibayarkan Pak ya. Ya. Tapi kalau misalnya kita sedikit berandai nih Pak, Ya. kalau dari kacamata Bapak sendiri menilai jika tunjangan kinerja dosen dihapuskan itu bagaimana perasaan Bapak sebagai dosen? Ya pasti ada perasaan tidak adil lah ya, karena semua kementerian, hampir semua kementerian itu sudah menerima tukin gitu ya. Bahkan kalau menyebut misalnya Kemenq, itu tukin level tertinggi mereka itu bisa mencapai 50-an juta ya per bulannya gitu. Padahal kita ada di satu negara yang sama ya, kita punya presiden yang sama, punya DPR yang sama, dan uang tukin yang dibayarkan untuk ke semua kementerian itu juga berasal dari sumber yang sama yaitu APBN ya. Yang kalau kita diulik-ulik lagi itu berasal mungkin dari pajak kita semua gitu kan. Iya, Pak. Nah, kenapa ada ASN di salah satu kementerian tidak memperolehnya? Tentu tidak fair gitu ya. Gitu. Sudahlah jauh ya Pak nominalnya. Ya. Malah tidak dicairkan pula. Ya, betul. Dan tadi juga Bapak sempat menyebutkan kalau misalnya ada beberapa teman-teman dosen yang turun ke jalan dan juga Ya. melakukan demonstrasi. Kalau dari Bapak sendiri nih ngelihat ada mungkin berita dosen mengancam akan berhenti mengajar karena masalah tukin ini, itu dari Bapak sendiri gimana sih gitu? Apakah Bapak setuju dengan keputusan tersebut? Ya saya lihat dari sisi ini ya, itu kan sebenarnya semacam wake up call ya kepada pihak-pihak terkait, terutama pemerintah ya, kementerian dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat di lembaga legislatif seperti di DPR untuk memperhatikan suara ini gitu. Karena kalau hak dosen ini tidak diberikan, maka dampaknya tidak hanya kepada dosen yang bersangkutan, tapi bisa aja dampaknya kepada masyarakat atau proses pendidikan itu sendiri. Jadi tentu kita tidak ingin itu terjadi gitu ya.
Jadi kalau ada dosen yang bilang tidak akan mengajar, itu lebih sebenarnya sebagai ungkapan please ya kasih hak kami gitu. Karena bisa aja worst case skenario-nya kami bisa mogok gitu, dan itu bisa aja terjadi kan kalau orang sudah kecewa kan. Walaupun saya secara pribadi tidak berharap itu terjadi. Tapi kalau ini nggak didengarkan ya bisa aja kemudian dosen-dosen berpikir begitu gitu. Ada kemungkinan. Ada tetap, Pak, kemungkinan gitu. Jadi kalau misalkan banyak dosen yang berhenti mengajar nih Pak, berpengaruh sekali lah ya Pak di dunia Pastilah. pendidikan. Ya, bisa kolaps negara ini. Terancam. Iya, terancam gitu. Apalagi jadi untuk jangan sampai dosen memutuskan atau mengambil jalan itu gitu ya. Jadi kepada pemerintah, ya dengarkanlah suara dosen ini. 4 tahun loh dosen-dosen itu menunggu supaya haknya ini dibayarkan. Dan sudah cukup sabar sebenarnya kan. Bener. Nah, sekarang mereka menuntut gitu ya. Belum semua yang turun ke jalan, tapi saya pikir esensinya banyak dosen yang setuju dengan perjuangan itu. Ada banyak sekali dosen berarti memang yang selama 4 tahun ini menunggu lah gitu. Iya, sangat banyak. Kinerjanya. Puluhan ribu. Dan kalau misalnya tanggapan Bapak nih mengenai anggaran Tukin di tahun 2025 tuh yang bahkan tidak bisa mengcover setengah dari dosen yang ada di Indonesia. Itu bagaimana tuh Pak? Dan juga tadi Bapak sempat menyebutkan gap antara tunjangan yang diterima oleh rektor dan juga guru besar tadi Pak ya? Bukan rektor, lektor. Lektor. Oke. Lektor itu adalah salah satu level jabatan fungsional di dosen. Jadi kalau dosen muda itu biasanya disebut asisten ahli, kemudian naik sedikit jabatan menjadi lektor, ya, kemudian naik sedikit menjadi lektor kepala. Nah, yang paling tingginya itu profesor, guru besar. Jadi guru besar tuh kayak jenderalnya di perguruan tinggi. Nggak ada lagi yang di atas itu gitu ya. Nah, sekarang kan yang lektor di Satker atau di aturan Tukin yang terbaru itu lebih tinggi daripada remun yang diterima oleh seorang guru besar di perguruan tinggi BLU. Ini kan gapnya besar dan seperti tidak adil gitu kan. Nah, ini agak berbahaya saya pikir karena tentu nanti BLU atau PTNBH itu akan melakukan penyesuaian ya. Bagaimana dosen-dosennya juga tidak merasa gap itu terlalu jauh ya. Nah, saya khawatir suatu hari kemudian PTNBH atau BLU mencari atau memutuskan bagaimana supaya gap itu tidak terlalu jauh. Mereka menaikkan remun dosen di perguruan tinggi mereka di BLU atau PTNBH dengan jalan pintas. Nah, jalan pintas paling mudah itu kan biasanya adalah menaikkan UKT mahasiswa. Iya, supaya income perguruan tinggi banyak, supaya bisa membayar remun atau tukin dosen di BLU dan PTNBH itu. Dan ini kan berbahaya dalam makna tentu akhirnya yang korban adalah calon-calon mahasiswa gitu. Iya, Pak. Ya kan? Walaupun itu bukan satu-satunya cara, tapi jalan pintas yang paling mudah mendapatkan income perguruan tinggi adalah menaikkan UKT mahasiswa. Emang mahasiswa mau? Ya kalau enggak berarti kan mari kita berharap negara itu memikirkan, negara harus hadir bagaimana gap ya, kalaupun enggak persis sama tapi gapnya enggak boleh sejauh itu. Karena ada rasa keadilan di sana yang terusik begitu. Benar banget Pak. Lalu menurut Bapak Tukin yang selama ini diterima itu menurut Bapak apakah sudah adil belum Pak dengan beban dosen gitu Pak? Ya ini pribadi ya. Iya Pak. Ya sejauh ini alhamdulillah ya, artinya memang ada beda setidaknya bahwa dosen yang punya kegiatan banyak kemudian tentu remunnya juga sedikit lebih banyak daripada dosen yang mungkin tidak punya kegiatan banyak gitu ya. Tapi kalau keadilan secara umum secara sistem itulah yang sekarang sedang terjadi gitu kan. Banyak dosen yang belum mendapatkan remunerasi itu ya, terutama dosen-dosen yang mengajar di kampus-kampus yang disebut kategori Satker ya, atau kampus-kampus kecil gitu ya. Jadi Satker itu gini, kampus yang secara umum dia masih bertumpu kepada dana APBN gitu ya, belum punya PNBP yang banyak gitu. Sehingga dia belum bisa memberikan remunerasi kepada dosen-dosennya, sehingga mereka lebih mengandalkan cuma gaji gitu ya, gaji pokok gitu. Dan Anda tahu nggak bahwa kita gaji pokok dosen ASN di Indonesia itu, yang notabene dia sudah sekolah tinggi-tinggi S2 sampai S3 gitu ya, itu kadang-kadang cuma bahkan lebih rendah daripada UMR itu sendiri gitu. Karena gaji pokok dosen kalau baru mulai S2 itu sekitar 2,9 juta. Hanya 2,9 Pak? Ya, gaji pokoknya. Bahkan Sementara UMR aja ada yang lebih dari itu gitu kan.
Dan kebayang bagaimana kehidupan dosen-dosen yang masih muda-muda, sangat idealis, bersemangat, tapi menerima kenyataan pahit seperti ini. Maka kan sekarang kan ada tagar yang agak mengkhawatirkan juga kan. Iya. Tagar di Twitter atau di X itu kan, Kabur aja kabur aja dulu gitu kan. Itu kan bentuk kekecewaan Iya, ya. Pak. Iya, Pak, benar. Dosen-dosen terutama anak-anak muda yang baru tamat kuliah dari luar negeri gitu ya. Tapi pas pulang menerima kenyataan seperti ini. Dan itu takutnya bakal menjadi apa ya Pak ya, bumerang sendiri juga buat Iya. pendidikan Indonesia. Betul. Dan ini bakal menimbulkan satu pertanyaan nih, ngapain juga jadi dosen kalau misalnya tunjangannya seperti itu. Ya, dan pernah tagar juga dulu viral kan, jangan jadi dosen kan. Iya Pak, Iya kan. kabur aja dulu sekarang. Sekarang ditambah kabur aja dulu gitu. Dua tagar yang sebenarnya esensinya adalah semacam protes ya. Protes banget. Protes warga terhadap kenyataan bagaimana insentif yang diberikan negara kepada dosen-dosen yang notabene punya tanggung jawab mendidik generasi Indonesia untuk lebih baik itu yang tugas yang sebenarnya tidak ringan, tapi insentifnya sepertinya belum adil gitu. Iya Pak. Dan kalau misalnya kita ngelihat nih Pak, memang jadi dosen ataupun seorang pendidik itu tentu tidak mudah lah gitu Pak ya. Pasti ya. Dan kalau misalnya kita ngelihat bagaimana pemerintah memperlakukan tunjangan kinerja para dosen ini, buat Bapak tantangan terberat menjadi pendidik itu gimana sih Pak dengan kondisi Indonesia yang saat ini? Ya, tantangan terberat ya. Kalau menurut saya agak susah menyebut mana yang terberat ya, karena kalau bagi saya yang penting pendidik itu kan adalah panggilan jiwa ya. Saya memang menikmati menjadi seorang dosen ya, pada dasarnya saya adalah seorang guru gitu ya. Dan guru kan di Indonesia itu diajarkan adalah seorang yang tidak banyak menuntut material ya. Jadi saya memang menikmati proses pendidikan mendidik itu sendiri, dan seberat apapun tantangan, alhamdulillah kalau saya selalu bisa mencari jalan keluar ya dari tantangan itu. Termasuk kalaupun income kita tidak setinggi orang lain, kan tinggal menyesuaikan pengeluaran sebenarnya kan. Iya, Pak. Ya kan, karena kalau setinggi apapun gaji kita, kalau pengeluarannya jauh lebih besar sama aja Ya, gitu. benar, Pak, benar. Tapi bukan itu poinnya kan, bukan masalah kita ikhlas atau tidak ikhlas, tapi bagaimana sistem bekerja secara adil. Begitu. Itu poinnya dari masalah remunerasi ini atau tukin ini gitu. Dan sejauh ini banyak dosen merasa sistem remunerasi atau insentif atau tukin itu belum diberlakukan secara adil di negara kita. Baik, mungkin ada motivasi atau pesan dari Bapak untuk dosen-dosen di luar sana mungkin Pak? Maksudnya dosen di Indonesia ya? Iya. Ya, pertama saya support kita memperjuangkan hak kita sebagai seorang dosen, yang dalam hal ini adalah tunjangan kinerja. Karena tunjangan kinerja satu sisi dia adalah suatu pendapatan yang legal, sudah diatur oleh undang-undang, sudah diatur oleh keputusan menteri gitu ya. Dan juga sudah didapat oleh teman-teman kita yang lain dari kementerian yang lain gitu. Tapi di kementerian kita itu agak terlambat ya dilaksanakan, dan saya mensupport itu. Jadi mari teruskan perjuangan ya. Tapi tentu pada saat yang sama tuntutan terhadap pembayaran tukin harus kita barengi dengan bagaimana meningkatkan kinerja kita ya. Kita mesti maksimal juga dalam memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa kita dalam bentuk memberikan pengajaran dengan kualitas terbaik ya, dengan inovasi-inovasi yang membuat mahasiswa kita menjadi lebih baik. Ya, terus melakukan penelitian sehingga kita bisa menemukan atau melakukan inovasi ya di bidang kita masing-masing, dan terus melakukan pengabdian kepada masyarakat gitu. Jadi satu sisi kita tuntut hak kita, tapi juga kita kerjakan kewajiban kita semaksimalnya. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa banget Pak ya. Jadi memang kalau misalnya kita ngelihat perkembangan dari tunjangan kinerja dosen ini sangat banyak lah Pak naik turunnya Pak ya. Apalagi pendidikan itu juga merupakan satu sektor yang sangat penting itu untuk mengembangkan suatu negara. Dan kita berharap juga lah ya share bersama Bapak kalau misalnya para dosen bisa mendapatkan keadilan yang memang sudah sepantasnya didapatkan. Apalagi dengan mengemban tugas untuk mendidik mahasiswa itu rasanya sangat berat sekali Pak ya. Dan mungkin sepertinya hanya itu saja pertemuan kita pada hari ini. Dan kita berharap apapun kedepannya semoga tunjangan kinerja dosen dapat segera dibayarkan dan juga mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya lah untuk para dosen. Jadi baiklah, itu dia Sobat Bahana pertemuan kita bersama Bapak Afrianto Daud
Ya. Oke, pada hari ini ya Syekh di podcast Siar Bahana, dan sampai jumpa bertemu di podcast selanjutnya.